Hai guys, hari ini aku bawa cerita horor dari Jepang lagi nih. Cerita ini bermula ketika cowok yang kita sebut aja sebagai Bobby iseng-iseng datang ke rumah terbengkalai bersama 3 temennya. 2 temen cewek yang masing-masing adalah gebetan Bobby dan Bastian. Dan Bastian adalah cowok yang punya kemampuan bisa ngeliat hantu. Semacam indigo gitulah. Mereka keliling di rumah kosong itu, tapi nggak nemuin apapun. Karena mereka bosen, akhirnya mereka pulang. 3 hari kemudian, saat Bobby di rumah, dia ngelakuin sesuatu yang bodoh banget. Sesuatu yang bisa ngerubah masa depannya. Dia iseng-iseng kepikiran buat berdiri di depan cermin, terus membungkuk, terus nengok ke arah kanan yang konon katanya kita bisa ngelihat sesuatu yang tak kasat mata. Dan bener aja, di sebelah kanan, dia ngelihat cewek yang rambutnya panjang, berantakan, nutupin mukanya. Dan muka cewek itu juga ditempelin sama kertas-kertas mantra. Terus cewek itu gerak meliuk-liuk, maju, mundur. Terus Bobby panik dan kabur, cuma langkah kakinya ini kayak lambat. Dia mau ke pintu aja nggak nyampe-nyampe. Sedangkan makhluk tadi pergerakannya semakin kenceng. Dia juga ngeluarin suara rintihan ketika jaraknya semakin deket. Bobby akhirnya bisa lolos. Dia ngos-ngosan dan keringet bercucuran. Terus dia pergi ke supermarket buat beli minum. Karena dipikir-pikir supermarket lebih aman, akhirnya dia tidur di sana sampai besok pagi. Bobby ini berpikir mungkin aja semalam dia halusinasi akibat capek kerja. Tapi pas pulang ke rumah, dia ngeliat jejak kaki yang berlumpur di tengah ruangan rumahnya. Terus Bobby nyoba ngelupain hal itu dan ngebersihin jejak kaki tersebut. Abis itu dia berangkat kerja. Di kantor, dia nyeritain kejadian itu sama Bastian, temannya yang merupakan indigo. Kemudian Bastian nyoba bantu Bobby dan datang ke rumah Bobby setelah pulang kerja jam 10 malam. Pas mereka buka pintu, bau busuk menyeruak di mana-mana. Ngelihat keadaan rumah Bobby, Bastian kayak mau melarikan diri dan cuma bilang kalau Bobby harus disucikan. Bobby ditinggal sendirian di rumah. Karena Bobby masih takut, malam itu Bobby nggak tidur di rumah lagi. Dia nginep di sebuah hotel. Besoknya, Bobby pergi ke kuil. Dia minta bantuan ke biksu, tapi ternyata biksu juga nggak bisa bantu ini, karena ini di luar kemampuan mereka. Nggak nyerah sampai di situ, dia datangin hampir semua kuil yang ada di kota itu. Tapi semua jawabannya sama. Akhirnya Bobby pulang kampung buat refreshing gitu dan ngilangin stres. Kebetulan juga di kampung dia kenal sama seorang biksuni atau biksu wanita. Bobby sampai di kampung sekitar jam 9 malam. Jalanan udah sepi, dan Bobby masih inget sama kejadian itu. Tapi dia nggak ngeliat tanda-tanda dari makhluk itu. Tapi Bobby ngerasain ada sesuatu yang aneh dalam diri dia. Leher dia kerasa panas, kayak ada tali yang menjerat terus digesek-gesekin gitu. Dia ngeraba lehernya, nyoba ngelepasin tali itu, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Terus Bobby panik dan lari ke rumah orang tuanya. Ibu Bobby kaget pas ngeliat leher Bobby yang memerah. Terus Bobby lihat ke kaca dan bener aja lehernya merah banget sampai ninggalin luka. Terus ibu Bobby ngelepon biksuni yang aku kasih tahu tadi. Ibu nyeritain apa yang terjadi sama Bobby. Terus biksuni ngasih tahu kalau ada sesuatu yang buruk yang terjadi sama Bobby. Tangisan ibu bikin ayah sama nenek datang. Mereka sadar betapa serius kondisi yang dialami sama Bobby. 3 hari berlalu, kondisi Bobby makin parah. Dia demam selama 2 hari dan lehernya makin parah sampai ngeluarin darah. Lehernya juga kerasa gatel banget, bahkan rasanya kayak disengat. Jadi sesuatu yang nyentuh kayak kaos, selimut, handuk, kerasanya nyakitin banget. Luka di lehernya makin parah dan bentuknya menjijikan. Muncul benjolan-benjolan kecil kayak cacar gitu, dan tumbuhnya banyak di sekitar lukanya. Terus benjolan itu ngeluarin nanah. Kalian sih yang punya fobia bintik-bintik geli banget sih. Bobby bahkan sampai muntah pas ngeliat lukanya di cermin. Terus telepon berdering yang ternyata adalah Bastian. Dia nanyain kabar Bobby dan minta maaf karena belum bisa bantu. Saking pengen sembuhnya, Bobby maksa Bastian buat cari bantuan entah ke dukun atau ke biksu. Terus Bastian kenal sama satu orang yang katanya jago banget sama hal-hal kayak gini. Cuma bayarnya mahal. Walaupun Bobby tahu dia nggak punya uang sebanyak itu, tapi dia memaksa Bastian buat membawa orang itu. Nah, malamnya pas Bobby tidur, dia mimpi ada perempuan pakai baju kimono warna putih berlutut di sampingnya. Perempuan itu berlutut sambil naruh 3 jari tangan kanan dan kirinya ke lantai. Nggak tahu ya apa kaitan mimpi itu sama situasi ini, tapi kayaknya ada hubungannya sama kejadian ini. Terus besoknya kenalan Bastian yang katanya ahli di bidang ini datang ke rumah buat ngobatin Bobby. Tapi Bobby kayak nggak percaya, soalnya tampang orang ini aja kayak preman. Nggak meyakinkan banget. Dia bahkan minta bayaran sebanyak 200 juta. Bobby dan orang tuanya kaget dengar nominal sebanyak itu. Cuma demi kesembuhan Bobby, mereka akhirnya setuju. Dan malamnya, mereka menjalani upacara pengusiran setan.
Di kamar Bobby, si dukun bikin lingkaran lilin dan di tengahnya ada kertas mantra. Kemudian dia duduk bersila dan naruh sebuah bola kristal di depannya sambil memegang tasbih. Terus dia nuang sake di gelas. Sebelum upacara dimulai, semua orang disuruh keluar kecuali Bobby. Jadi, Bobby berdua sama si dukun di kamar. Akhirnya, upacara pun dimulai. Dukun merapalkan mantra sambil menyelupkan jarinya ke dalam segelas sake dan diperhatiin ke Bobby. Terus, Bobby disuruh tiduran di kasur dan nutup mata. Sepanjang upacara, Bobby masih dengar si dukun merapalkan mantra. Tapi lama-kelamaan suaranya kayak putus-putus. Terus tiba-tiba semuanya sunyi. Nggak ada sedikit pun suara. Leher Bobby kerasa panas lagi, bahkan makin panas. Bobby pengen buka mata, tapi dia masih berusaha nahan. Tapi kayak ada sesuatu yang duduk di sebelah Bobby. Sebenarnya Bobby nggak mau buka mata, cuma dia penasaran. Akhirnya dia buka mata. Dan apa yang dia lihat sangat mengerikan. Pas Bobby buka mata, dia lihat si dukun masih duduk di tempat yang sama. Dia cuma diem dan bengong karena di depannya ada perempuan duduk bersila. Di sebelah kanan ada si dukun, dan di sebelah kiri ada perempuan itu. Jadi Bobby tidur di tengah-tengah. Mukanya nyongorin si dukun. Jarak muka mereka deket banget, hampir nempel. Yang paling ngeri lagi apa? Kepala hantu itu muter kayak burung hantu dan suaranya kayak tulang patah. Hantu itu natap si dukun sambil membisikkan sesuatu yang suaranya nakutin banget. Nggak tahu apa yang dibisikin, cuma muka si dukun sampai pucat banget sampai seputih kertas. Terus si dukun nunduk sambil melotot, ngeluarin air liur. Terus tiba-tiba, kepala hantu itu memutar menatap Bobby. Terus Bobby nutup mukanya pakai selimut, dia berdoa sebisa mungkin. Tiba-tiba, ada suara tangga kayak ada orang yang turun gitu. Dan yang ternyata si dukun itu kabur. Beberapa saat kemudian, semua masuk ke kamar dan melihat Bobby ngeringkuk di dalam selimut. Ibu bilang kalau si dukun kabur tanpa ngucapin apapun. 4 hari semenjak upacara yang gagal itu, luka di leher Bobby makin membaik. Iya sih, secara fisik dia membaik, tapi secara mental enggak. Bobby masih kebayang-bayang sama sosok hantu itu. Dia sampai nggak mau makan dan ngelakuin apapun. Badannya kurus banget. Dia selalu was-was dan malamnya nggak pernah tidur. Bahkan ada batang pohon yang mengayun kena angin aja dia takut. Dia keinget sama gerakan hantu yang maju mundur waktu itu. Ngelihat kondisi Bobby yang mengenaskan, ibu sama ayah membawa Bobby ke tempat biksuni untuk diobati. Perjalanannya cukup panjang, sekitar 1,5 hari, dan untuk pertama kali Bobby bisa tidur. Dia tidur di mobil pules banget, sampai ibunya nggak tega bangunin dia. Akhirnya, mereka sampai di sebuah kampung yang berbukit. Ayah dan ibu ngangkutin barang-barangnya turun, ninggalin Bobby sendirian di mobil. Baru aja merasa tenang, Bobby ngerasain panas di lehernya lagi. Rasa sakitnya tajam banget. Kalau dibandingin, rasa sakit yang kemarin tuh gak ada apa-apanya. Dia ngeraba lehernya, terus ngerasain sesuatu yang basah. Darah ngalir di lehernya sampai netes ke baju. Terus ibu dan ayah masuk mobil dan nanyain apa yang terjadi sama Bobby. Karena saking depresinya, Bobby teriak dan nangis. Bobby teriak dan nyuruh orang tuanya buat tutup mulut. Mereka berdua diem, syok lihat Bobby lepas kendali. Terus ayah nampar Bobby dan maksa Bobby buat minta maaf ke ibunya karena udah ngebentak. Maklum ya, orang tua kan juga capek. Nempuh perjalanan segitu lamanya, keluar biaya banyak, terus nguras mental juga. Setelah masalah selesai, mereka ke kuil yang ada di atas bukit. Bobby ketemu sama biksuni dan memohon pertolongan beliau. Bobby juga curhat, kenapa aku yang diikuti? Kenapa aku yang harus ngalamin ini? Aku cuma pergi ke rumah kosong itu, tapi nggak ngapa-ngapain. Atau karena aku ngelakuin ritual di depan cermin. Tiba-tiba aja ada suara. Mulai ke belakang, yang ternyata di belakang ada hantu itu. Jaraknya cuma beberapa jengkal. Dia ngelakuin gerakan kayak waktu di rumah Bobby. Maju, mundur, sambil muterin kepalanya, dan terus-menerus bilang, kenapa? Terus makhluk itu berusaha mencabik-cabik kertas yang ada di mukanya dengan gerakan yang patah-patah. Terus Bobby merangkak ke arah pintu berusaha kabur. Tapi langkahnya berat banget kayak ketarik. Dia ngira dia udah kejebak, terus nengok ke belakang buat mastiin hantu itu ngejar apa enggak. Kepala Bobby kejedot tembok sampai berdarah. Darah ngalir dari pelipis ke matanya, bikin dia nggak bisa ngeliat di mana jalan keluarnya. Terus biksu ini teriak ke Bobby kalau dia nggak bisa keluar sekarang. Bobby nggak peduli dan terus merangkak nyari jalan keluar. Tiba-tiba ada suara. Kemudian suasana sunyi. Hantu itu hilang. Ternyata suara tadi adalah suara biksuni yang memukul lantai. Biksuni mengusap darah di wajah Bobby lalu menenangkannya.
Beliau menjelaskan kalau makhluk itu adalah roh yang gelap, tapi nggak jahat. Dan pas Bobby lihat dia di cermin, dia senang. Cuma karena ekstensi si roh ini kuat banget, jadi Bobby yang cuma manusia biasa yang lemah, gak kuat sama kehadiran roh tersebut. Makanya tubuh Bobby bereaksi begitu. Setelah itu, biksu ini membaca kitab yang ternyata bukan buat ngusir roh, tapi buat nenangin mereka. Terus Bobby tinggal di kuil selama 3 bulan buat ngejalanin semacam rehabilitas. Selama dia tinggal di kuil, dia ngerasa lebih baik karena dia pikir nggak bisa hidup selamanya kayak biksu. Bobby memutuskan buat balik ke rumahnya. Tapi biksu ini nahan Bobby buat tinggal di kuil aja. Bobby ngerasa kehidupan kayak gitu nggak cocok sama dia. Terus biksu ini ngomong kalau Bobby nggak bisa pergi dari sini. Yang Bobby pikir kalau semuanya udah selesai, ternyata enggak. Roh itu masih ngikutin Bobby. Bobby kaget sih, cuma dia ngerasa udah bisa ngendaliin situasi itu. Jadi tetap memutuskan pulang. Terus beberapa hari kemudian setelah pulang, Bobby ketemu sama Bastian. Bastian ngasih tahu kalau dukun yang waktu itu kabur jadi gila sejak upacara gagal itu. Dan 3 bulan kemudian kabarnya biksu ini meninggal. Beliau berjasa banget buat kehidupan Bobby yang sekarang. Bobby udah bisa hidup normal lagi sekarang. Tapi sebelum biksu ini meninggal, beliau nulis surat yang dititipin ke ibu Bobby. Setelah nerima surat itu dari ibu, Bobby membacanya dan yang ternyata isi surat tersebut adalah pengakuan dari biksuni bahwa biksuni juga takut dan gak mau nolong Bobby waktu itu. Cuma karena kasihan, biksuni yakinin diri buat nolongin Bobby dan berdoa setiap hari. Tapi roh itu gak pernah mau pergi. Dan di lembar kedua, isi suratnya lebih mengagetkan lagi. Di lembar kedua surat, tertulis bahwa biksuni pernah ngobrol sama orang tua Bobby. Mereka nyeritain sifat Bobby dari kecil secara psikologis terganggu, kayak ada kekosongan di dalam diri dia. Mungkin karena dia kesepian dan karena banyak tekanan di kerjaan, atau tugas sekolahnya yang berat. Jadi Bobby sering ngehayal sesuatu yang gak ada buat ngisi kesepiannya itu. Tapi roh yang ngikutin dia selama ini bukan sekedar imajinasi. Soalnya biksu ini juga bisa ngeliat makhluk itu. Dan kayaknya makhluk itu tertarik sama sisi lain dari Bobby. Dan ini sih plot twistnya. Pas ibu Bobby nelpon kantor buat nyampein kalau Bobby resign, si bosnya ini ngadu kalau Bobby itu sering ngelakuin hal-hal aneh. Dia itu sering ngomong sendirian dan sering nanyain orang yang namanya Bastian, yang bosnya sendiri aja nggak kenal. Terus ibu Bobby juga cerita ke biksuni kalau Bobby ini emang sering nyambut orang di pintu, padahal di pintu nggak ada siapa-siapa. Bahkan waktu itu Bobby bilang kalau Bastian datang sama dukun waktu itu. Padahal kenyataannya, dukun itu datang sendiri karena disuruh sama Bobby. Terus di akhir kalimat tertulis, "Bobby, kamulah Bastian itu sendiri."